Oh, bisa Om, sampai. Ini dia nih yang dinamakan mayang. Kalau dari bawah tadi saya lihat kan seperti rumput ya. Ternyata kalau dari dekat dia itu adalah bakal buah. Masyarakat di sini antusiasmenya benar-benar luar biasa karena walaupun cuacanya seterik ini, mereka masih ikutin tarian, dan juga ikutin sampai akhir. Yang tadi saya bilang 7 kali putaran itu. Sebujit, nama sebuah dusun di desa Libue Siding, Bengkayang, Kalimantan Barat. Dusun ini dihuni penduduk asli suku Dayak Bidayuh dengan akar tradisi yang sangat kuat. Jantung kehidupan adat masyarakat di sini bisa ditemukan di rumah baluk. Baluk berbeda dengan struktur rumah adat Dayak lain yang biasanya memanjang. Rumah adat setinggi 12 meter inilah yang menjadi pusat kehidupan budaya, ritual, serta simbol persatuan masyarakat Dayak Bidayuh di Sebujit. Sebagai pesta perayaan hasil panen, gak lengkap rasanya gawai nyobeng tanpa hidangan khas yang satu ini. Nah ini dia nih, olahan wajib kalau ada tradisi di Sebujit namanya nasi lamang. Saya sama ibu-ibu lagi mau bikin, kita bikin 30 ya Bu ya? 30 bambu? Iya. 30-an bambu. Nih banyak, nanti akan dicampur juga sama santannya ya Bu ya? Biar enak. Satu. Banyak warga Sebujit yang masih menanam padi sendiri, baik di ladang atau bukit sekitar kampung. Tapi saya udah cuci tangan kok. Nah, beras pulut ini nih salah satu hasil panen di sini yang dipakai untuk membuat lamang. Ini ya Bu, bener ya Bu. Ini saya masukin berasnya sambil diliatin sama Ibu. Soalnya kita nggak bisa sembarangan karena kalau misalnya bikin nasi lamang ini ketika kita masukin beras kita nggak boleh mukul seperti ini. Karena kalau misalnya dia dalamnya padat, nanti ketika dibakar berasnya akan keluar lagi. Jadi lebih baik hanya agak diginiin sedikit. Bener kan Bu? Benar. Ada gurunya diliatin sama Ibu. Deg-degan saya. Gini Bu, bener Bu? Benar. Lamang biasa dibuat di masing-masing rumah warga di Sebujit. Pada tradisi gawai seperti nyobeng, lawang jadi sajian rumahan maupun pelengkap prosesi menyambut tamu. Iya. Saya mau coba nanti. Mau coba. Sini Ibu nemenin saya mau kemana? Pergi saya disuruh ini sendiri. Mana bisa saya? Gimana Bu? Ini Dibuka. Nah. Sebelum pulut masuk, bambu harus dilapisi dulu pakai daun pisang. Disebutnya kalau ini apa Bu alatnya namanya? Kuwek. Kuwek. Kuek. Nah, Kuek, bener Bu? Kuek nih, alatnya namanya Kuek. Salah lagi tuh saya. Kuek. Kuek. Kuek ya Bu ya? Bener ya? Ini langsung se. Nah, ini nilainya A ini pasti nih ya Bu ya? Nilainya A nih Bu. Ibunya senyum-senyum aja. Wih, 2 kali udah lancar, bisa ya Bu ya? oke. Pulut sudah, sekarang giliran kelapa buat santannya. Ini yang di bagian. Sini. Oh, nih kata Ibu kenapa harus sampai habis seperti ini parut kelapanya? Karena bagian bawahnya ini yang mengandung banyak minyak kelapa, jadi lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya masih seperti ini nih, lebih baik kita parut terus sampai begini nih, tidak bersisa. Beras pulut dan santan akhirnya ketemu dalam satu bambu.
Kombinasi sederhana yang udah jadi bagian dari tradisi Sebujit sejak lama. Terus sampai full. Sedikit lagi. Nah, ini udah mulai kita kasih santan untuk lamangnya. Jadi lamangnya di sini memang harus dicampur santan yang udah diberikan garam. Jadi udah ada rasanya ya, Bu ya. Baru nanti kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit, habis itu baru dibakar. Jadi nunggu santan dan juga berasnya itu merekat gitu ya, Bu ya, baru kita bakar. Ntar enak ya, Bu, rasanya ya. Iyalah. Rasanya gurih-gurih gitu ya, Bu ya. Ada. Aduh, jadi lapar. Jadi lapar, Bu. Di sini santan harus dituang sedikit demi sedikit. Kasih jeda juga sedikit biar santan turun ke bawah bambu bersama pulut. Nah, ini nih salah satu contohnya lamang yang tadi udah dikasih santan tapi masih kurang. Karena dia lama-lama santannya itu turun ke bawah sampai benar-benar padat, baru kita kasih lagi, tambahin lagi seperti ini. Tuh, lihat blebek-blebek. Nih, kalau santannya dirasa cukup, jangan lupa untuk ditutup lagi pakai daun pisang seperti ini. Nih, biar nanti pada saat dibakar berasnya tidak keluar-keluar. Gini, tuh, rapi. Satu persatu bambu disusun tegak berdiri. Di atas bara api, panas harus tetap dijaga. Orang pada Kok dia begitu? Apinya kalau dia terlalu besar. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya apinya terlalu besar. Ya, apinya mengejut loh tadi. Mengejut tuh kata ibu, apinya mengejut. Jadinya begini nih, lamangnya keluar. Jadi nggak bisa dimakan karena belum mateng. Kayaknya yang satu ini udah gak sabar mau dimakan deh. Panas api lebih besar di satu sisi, jadi lamang matang lebih cepat dari yang lain. Daripada dibuang nggak apa-apa, kita pindahkan ke piring. Nah, ini bagian atasnya udah matang, tapi sayangnya bagian bawahnya belum. Coba kasih lihat, Bu. Mana tadi bawahnya, Bu, yang belum, Bu? Tunjukin, Bu, ke kamera, Bu. Nih. Wah, sayang sekali. Tuh, dia belum terlalu matang, masih keras teksturnya. Kalau lagi gawai tuh, rumah-rumah warga di Sebujit udah pasti penuh kesibukan. Di saat para ibu lagi sibuk masak lamang, kaum prianya juga punya kegiatan. Kalau lagi ada tradisi besar-besaran, biasanya di Sebujit ini setiap rumah memang diharuskan atau diwajibkan membuat sangir. Nah, ini adalah sangir. Ini salah satu bentuk persembahan untuk kepada para leluhur. Nanti apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi akan ditaruh di sini juga agar bisa dinikmati juga sama para tetua-tetua yang dulunya memang pernah hidup di alam ini. Masyarakat Dayak Bidayu di Sebujit sangat menghormati leluhurnya. Makanya setiap rumah ikut siapin sangir baru hampir di setiap momen gawai. Nah, ini jadi kalau sangir ini memang diharuskan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tiangnya dan juga dibuatnya dari bambu sampai ikat-ikatnya juga dibikinnya dari akar pohon seperti ini. Jadi benar-benar harus alami semua. Sangir seakan jadi bukti kedekatan masyarakat adat di Sebujit dengan leluhurnya. Mereka meyakini roh leluhur akan menjaga, memberi keberkahan, serta menjadi penolak mara bahaya sang penghuni rumah. Ini adalah salah satu contoh sangir yang ada beberapa bulan lalu ketika ada acara besar di rumah ini, dan ini yang baru kita akan bikin karena akan ada satu tradisi yang besar juga yang akan diadakan di Sebujit. Dan ini memang dibiarkan sama masyarakat di sini, kalau belum lapuk biarin aja dia berdiri seperti ini sampai dia benar-benar hancur baru bisa dibuang. Tapi kalau misalnya masih berdiri kokoh dibiarkan. Dan ini yang barunya. Dari dapur sampai halaman rumah, persiapan gawai nyobeng di Sebujit terus berjalan tanpa henti. Yang gak lupa disiapkan warga di sini tuh pelengkap ritual adat. Salah satunya yang berasal dari pohon pinang. Nah, ini saya sama Om Niko sekarang sudah sampai di salah satu pohon, namanya pohon pinang. Nah, kalau di sini itu kita akan menggunakan buah pinang ini sebagai salah satu bahan untuk nanti dipakai ritual.
Dan juga yang diambil nggak hanya buahnya aja, tapi bagian mayang kalau di sini sebutnya. Kalau dari bawah sih saya lihat seperti rumput ya. Nah itu juga diambil yang hijau-hijau, dan buah pinangnya pun diambilnya yang belum matang ya Om ya, masih warna hijau. Kalau urusan panjat memanjat, saya nggak ragu sama kemampuan pria sebujit. Jangankan pohon pinang, memanjat bambu dalam posisi kebalik pun mereka udah biasa. Cara naiknya jadi nggak pakai tali tapi menggunakan akar pohon, dan juga hanya di bagian kaki, jadi tangannya tuh menggunakan kekuatan, bener-bener menggunakan kekuatan tangan seperti ini nih. Bisa Om? Sampai? Belum? Nih Om Niko udah mulai turun ke bawah. Jadi memang diambilnya itu tidak boleh kita habis ambil buahnya lalu dilempar, jadi harus bener-bener dipegang, digenggam sampai nyampe bawah. Nggak boleh di asal lempar dari atas. Yap, sebagai pelengkap ritual sakral, mayang dan buah pinang diperlakukan dengan penuh hormat. Mayangnya pun lain. Ini dia nih yang dinamakan mayang. Kalau dari bawah tadi saya lihat kan seperti rumput ya. Ternyata kalau dari dekat dia itu adalah bakal buah yang memang belum mekar nih begini. Ini yang juga diambil. Dan ini buah pinangnya yang tadi saya bilang belum matang. Masih warna hijau. Ini mayangnya. Ini kita ambil dua-duanya. Selain mayang dan buahnya, pelengkap ritual dari pohon pinang masih belum cukup. Masih butuh pelepah muda di satu pohon yang lainnya. Kali ini giliran saya mau coba manjat. Bisa nggak ya? Ini dililit bagaimana? Dalam kaki dua-duanya. Gini. Terus? Langsung naik. Udah. Udah. Kok saya jadi deg-degan ya? Bisa nggak ya saya Om? Terus? Oh, wah sulit ya Om. Ntar dulu, saya masih mau berusaha. Ini enggak ya? Susah loh Om, angkat badan ini susah. Wah. Walau udah dibantu sama kulit kayu buat pijakan, tetap aja saya kesulitan buat angkat badan sendiri. Ya sudahlah ya. Yang penting sudah mencoba. Jadi dia harus lompat. Untuk sekali dia ngegeser kulit kayunya ini, kita harus sambil lompat. Lompatnya itu 2 kaki sama badannya juga ikut lompat. Jadi gitu. Tapi susah. Susah Om. Mungkin lain kali ya. Kita coba lagi naik pohon pisang dulu aja kali ya Om. Sepertinya emang lebih baik serahkan pada ahlinya. Gak pakai banyak drama, si Om cepet banget sampai ke atas. Ini dia pelepah pinangnya atau manggar. Salah satu kesulitannya kalau menurut saya, kalau saya lihat dari bawah adalah ketika turun udah ambil pelepahnya, ini kan agak berat ya. Sementara kan harus pegangan 2 tangan. Jadi satunya mau nggak mau pegang ini, jadi hanya bertumpu sama 1 tangan dan juga kedua kaki. Jadi agak lebih susah untuk turun. Aman tapi Bang? Aman ya? Oke. Sudah siap untuk pulang? Sudah. Ayo, mari. Benar-benar luar biasa, karena walaupun cuacanya terik ini, mereka masih ikutin tarian, dan juga ikutin sampai akhir yang tadi saya bilang 7 kali putaran itu. Begitu banyaknya tradisi yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Sebujit ini, yaitu tradisi nyobeng. Dan tradisi nyobeng ini juga adalah salah satu tradisi yang dirayakan setiap 1 tahun sekali. Dan ini kita sudah mulai ke pembuka acaranya, kita akan menyambut tamu di depan sana.
Dari rumah adat Dayak Sibaduyuh di Sebujit, warga dan tetua suku saling beriringan menuju ke batas dusun. Di tempat inilah tamu kehormatan akan disambut dengan tradisi unik, nabuai. Seiring dengan sorakan bersahutan, 2 hewan juga turut dikurbankan. Deg-degan sih, tapi inilah tradisi ratusan tahun yang harus dihormati. Nah, di dalam proses untuk penyambutan tamu ini juga ada salah satu tradisi yang namanya lempar telur atau kenung. Jadi ini adalah salah satu ritual yang dilakukan untuk memberikan tamu-tamu ini supaya ketika masuk ke dalam desa tidak akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Jujur, yang satu ini di luar prediksi banget. Kalau di tempat lain dapatnya kalungan bunga, di sini telur malah melayang ke 7 perwakilan tamu. Pecahnya telur di badan menandakan tamu datang tanpa keraguan dan dengan niat yang tulus. Bukan sekedar unik, tapi beginilah cara masyarakat di sini menyambut tamu kehormatan. Selain memang minuman yang diberikan oleh para tamu, di sini juga diberikan nasi lemang atau lemang yang memang sudah dibikin sama ibu-ibu dan juga diberikan sama para tamu agar pada saat proses penyambutan ini tamu-tamu pas masuk ke dalam desa udah mulai terbiasa sama kebiasaan atau adat budaya yang ada di dalam. Sehabis dilempar telur, suguhan lamang dan minuman khas seakan jadi simbol erat persaudaraan. Dan dari sinilah kemeriahan gawai nyobeng di Sebujit benar-benar dimulai. Nah, penyambutan tamu udah selesai, langsung iring-iringan menuju ke rumah adat. Jadi ada tari-tarian juga dari sini dan juga musiknya yang ada di belakang sini. Sangat khas Kalimantan. Rumah Baluk jadi pusat budaya serta adat istiadat suku Dayak Bidayuh di Sebujit. Saat gawai nyobeng setiap tahunnya, Rumah Baluk selalu jadi titik perayaan. Di bawah kaki Rumah Baluk inilah sebuah menari mengelilingi rumah adat yang dihormati. Ini rame banget, semua tamu-tamu tuh ikutan nari, keliling di rumah adat selama 7 kali. Dan semuanya boleh ikut, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, perempuan, laki-laki, semua boleh ikut di sini. Oh, rame banget ya. Buat saya, gerakan tari di sini terasa sangat santai. Tuh, khasnya kalau ibu-ibu di sini ada topinya. Ini topinya namanya apa, Mama? Topinya di atas ada namanya? Blok. Blok. Oh, namanya blok. Ini kalau perempuan pakai topi gitu. Mama juga ya? Ya. Aksesorisnya bagus semua. Yang cewek terlihat cantik dengan kombinasi warna dan ornamen yang elegan. Sedangkan yang cowok lebih beragam tapi tetap gagah. Terlihat ya bedanya pakaian adat di Sebujit ini, yang perempuan memakai seperti saya dan laki-laki lihat ada kulit kayu, terus ada tengorok-tengorok juga di sebelah sini. Dan bedanya lagi di bagian kaki. Tuh, kalau laki-laki kakinya tuh ada keringkingannya begini. Kalau perempuan tidak ada ya. Itu bedanya. Jadi bisa dibilang gawai nyobeng itu ritual syukuran panen dan kehidupan. Gawai nyobeng jadi cara menjaga hubungan adat, kebersamaan warga, dan media untuk terus terhubung pada leluhur. Lihat ya, ini masyarakat di sini antusiasmenya benar-benar luar biasa karena walaupun cuacanya seterik ini, mereka masih ikutin tarian dan juga ikutin sampai akhir yang tadi saya bilang 7 kali putaran itu. Ini rumah adatnya di belakang saya. Oh iya, dalam tradisi gawai nyobeng di Sebujit, bambu juga jadi media tradisi unik namanya aur terbalik. Tiang bambu setinggi 5 meter lebih jadi ajang bukti ketangkasan dan kekuatan para pemuda Dayak Bidayuh. Kalau yang gak kuat kayak saya sih, mending ikutan nari di bawahnya aja. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke prosesi yang namanya Niko Aul. Niko Aul ini adalah tari-tarian untuk mengiringi
sahur terbalik yang ada di belakang saya. Sebenarnya mirip sama Panjat Pinang, tapi bedanya kepala kita ada di bawah seperti di sini. Begini. Lihat. Luar biasa. Tarian ini untuk mengiringi, ngasih kekuatan spiritual, sekaligus membakar semangat pemuda yang memanjat bambu. Bukan sembarang panjat biasa, disebut aur terbalik karena bambu memang harus dipanjat melawan gravitasi. Panjat aur terbalik ini adalah salah satu tradisi yang hanya ada di Sebujit, dan panjat aur terbalik ini juga adalah dilakukan sama masyarakat yang memang bisa dan juga jago. Jadi nggak semua masyarakat bisa, hanya beberapa orang aja yang bisa seperti ini di belakang saya. Yang ke atas. Rangkaian gawai nyobeng di Sebujit masih belum usai. Selama 3 hari perayaan, berbagai adat budaya dan ritual terus dilakukan. Setelah berbagai prosesi, kali ini masuk ke ritual yang lebih sakral. Sekarang saya lagi nunggu untuk prosesi selanjutnya. Ini adalah prosesi mandi atau pembersihan diri untuk masyarakat di Sebujit. Di belakang lagi ada tari-tarian dulu untuk mengelilingi. Itu di depan situ di tengah ada guci, dan di sini air yang memang sudah didoakan, dan juga untuk nantinya proses ritual pembersihan diri tersebut. Tapi ini sebelumnya masih nunggu dulu sampai tari-tarian ini selesai. Sambil bawa pelengkap ritual yang ada, para tokoh adat berputar mengelilingi sebuah guci berisi air. Alunan doa dan mantra serta ketukan musik sederhana ikut mengiringi. Air yang sudah ada di dalam guci tersebut dicampurkan dengan kelapa muda yang memang sudah didoakan. Terus juga di sebelah sana juga ada pelepah pinang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air yang sudah diritualkan jadi sarana suci bersihkan diri. Harapannya sih agar kebaikan dan keselamatan selalu menyertai. Ternyata pelepah pinang yang digunakan untuk pengganti gayung kalau saya lihat. Jadi untuk mengantar air menuju ke kepala. Jadi ini semua itu simbolik, dan juga menggunakan air yang memang sudah didoakan oleh ketua adat di sini. Buat saya sih ini jadi momen tersendiri. Kapan lagi bisa bersihkan diri sambil berharap kebaikan? Dan juga saya udah berdoa di dalam hati, semoga apa yang saya cita-citakan bisa terwujud. Amin. Hari beranjak malam, ritual semakin sakral. Di dalam rumah Baluk, seekor babi disiapkan menjadi persembahan. Ini dia prosesi inti dari acara nyobeng, yaitu penyembelihan babi untuk persembahan kepada para leluhur. Dan ini sedang mau dilakukan proses untuk penyembelihan babinya, tapi lagi menunggu tetua-tetua adatnya berkumpul dulu. Dipimpin sang ketua adat, prosesi berlangsung hikmat. Setiap tahap dilakukan mengikuti tata cara yang telah diwariskan turun-temurun. Malam ini, darah persembahan dipakai untuk membasuh berbagai benda sakral yang tersimpan di bagian tertinggi rumah Baluk. Yap, di atas rumah Baluk inilah benda-benda pusaka adat warisan leluhur masih terjaga dengan baik. Ini proses setelah penyembelihan babinya ini masih banyak ternyata. Pertama oleh tetua adat naik ke atas rumah adat, lalu diberikan doa-doa dengan darah babi yang tadi sudah dibawa. Dan tidak lupa juga ketua adatnya ikut naik ke atas, Pak Amin tadi, untuk memberikan doa-doa lagi kepada para leluhur. Dan juga dengan diadakannya atau disudahkannya acara nyobeng ini, itu juga sebuah tanda bahwa rumah adat ini akan ditutup sampai acara nyobeng tahun depan baru bisa dibuka lagi.
Di balik serunya atraksi aur terbalik, ada persiapan yang panjang. Juga hasil latihan sejak lama. Pantas aja ya, pada jago-jago banget. Nah ini sebelum ke acara inti nyobeng, ini kita mau persiapan dulu untuk latihan panjat aur terbalik. Nah ini saya udah sama bapak, sama anak-anak kecil juga. Oh iya, biasanya sih jelang momen gawai, latihan semakin sering dilakukan. Dan menariknya, biarpun cuma latihan, aturan adat masih tetap dijaga. Walaupun hanya latihan, tapi kalau di sini ini adalah momen sakral juga buat masyarakat. Jadi memang harus tetap ada doa-doanya sebelum kita latihan aur terbalik. Sebagai pemilik tradisi asli, para pemuda di Sebujit mendapat warisan ketangkasan dari para sesepuh adat. Tapi ternyata umur gak bisa bohong. Meski dikala muda gagah perkasa, saat masuk usia senja, aur terbalik jadi gak semudah dulu buat mereka. Nah, ini nih Pak Gunawan lagi mau coba. Nah, Pak Gunawan ini adalah anak dari tetua adat yang ada di Sebujit, Pak Amin. Dan ini lagi mau coba. Dulu katanya bisa, tapi sekarang belum tahu ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat nih, bisa nggak Pak Gunawan? Iya. 1, 2, 3. Wah, weh. Oke, awas Pak, hati-hati pinggang Pak. Dibantu dulu. 2, 3, hop. Naik Pak, terus Pak. Soal pengalaman mungkin juaranya, soal semangat juga masih kayak anak muda. Tapi kekuatan pundak dan pinggang punya pendapat beda. Gimana Pak rasanya Pak? Darah saya rasa turun ke bawah. Karena langsung ngebalik ya Jadi Pak? penglihatan saya agak kunang-kunang sekarang ini. Karena Luar biasa. yang dipakai tenaganya nggak Ya, cuma tangan, tapi tangan, kaki, ya. Kaki dan juga pinggang karena juga ya? ini kekuatan juga di sini juga semua karena ini untuk melingkar. Jadi kita harus buat. Oh, Jadi tuh. kekuatan di sini juga ya. Tuh. Jadi kakinya juga ikut ngebantu Nah, untuk iya, naik ke bantu. atas seperti ini nih. Ini pelapisnya nih. Hati-hati Pak. Nggak bisa lagi ya itu dia. Nggak bisa lagi. Udah tua. Udah tua. Udah jatah yang muda-muda lagi nih sekarang. Terlepas dari itu, saya sih salut banget sama para tetua adat yang ngasih contoh dan semangat. Oke, waktunya yang muda beraksi. Kalau tadi para sesepuh bawa pengalaman, sekarang giliran generasi penerus yang pamer ketangkasan. Ini salah satu pemuda yang emang biasa untuk melakukan aur terbalik seperti ini. Tapi bisa dilihat ya dari raut mukanya. Jadi itu sebenarnya agak-agak pusing kayaknya karena ketika kebalik tuh darah kayaknya naik semua ke kepala. Dari bawah, saya sih cuma bisa melongo. Buat saya, ini bukan cuma soal kuat, tapi juga tentang teknik, keseimbangan, dan keteguhan menjaga adat istiadat. Iya. Iya. Gimana Bang rasanya Bang? Wow, Rasanya gimana? ini kayaknya kurang. Kurang apa nih? Masih ada yang kurang ini. Apa yang Kayaknya kurang? mau digas lagi. Oh, mau coba lagi. Kita Mau tunggu nanti. coba Masih lagi. ada nih ya. Kita Nanti tunggu. ya, ke pemanasan Ya, dulu yang pemanasan tadi. dulu ya. Ah, ya, baru Tunggu aja sampai dulu. setengah. Ya. Belum sampai Ya, full. belum. Oke, istirahat dulu Abang. Oh iya, kita istirahat dulu. Nah. Oke, ini dia momen yang paling saya tunggu. Siapapun boleh coba, jadi saya nggak mau ketinggalan buat nyobain juga. Kira-kira bisa nggak ya? Percobaan pertama saya sepertinya gagal total. Boro-boro naik, buat bertahan dalam posisi kebalik di atas aja, udah susah payah. Saya kan lagi nyobain wahana ekstrim. Nah ini salah satunya
yang ada di Sebujit aur terbalik ini, dan cuma ada di Sebujit. Ini adalah kali kedua saya sebenarnya nyobain, tapi tetap nggak bisa. Yap, dari masyarakat adat di dusun perbatasan ini saya belajar satu hal. Tradisi akan tetap hidup selama masih ada yang menjaganya. Sebujit luar biasa buat saya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.